Suharto, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan pada malam hari ini, karena Engkau telah memberkati, menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Tuhan Allah Bapa, pada malam hari ini sebelum kami beristirahat dalam tempat tidur kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berikanlah kami hikmat serta pengetahuan, agar kami boleh mendengar firman Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam surat Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat 30 dan ayat pembimbing renungan ayat 28. Begini firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah rencana Allah jauh lebih baik. Sahabat renungan malam Shalom, tak terasa waktu memang cepat berlalu. Seperti saat ini kita sudah di penghujung tahun 2021 ini. Tentunya masih ingat dengan setiap segala rencana-rencana yang ingin kita capai di tahun ini. Sudah berapa lama yang tercapai? Atau bahkan belum ada yang tercapai? Bila masih ada yang belum tercapai, sedangkan kita sudah berusaha dan berdoa dengan maksimal dan setulus hati, kita tidak boleh kecewa. Kita tidak boleh bersedih hati, karena sebaik-baiknya rencana manusia, rencana Tuhanlah yang jauh lebih baik. Rencana kita mungkin bagi yang masih muda, pemuda, belum memiliki pasangan hidup, ingin memiliki pendamping hidup, dan melepas lajang di tahun 2021 ini. Tetapi sampai sekarang masih tetap menjadi wacana, belum menemukan pasangan hidup. Rencana kita juga mungkin ingin memperbaiki ekonomi keluarga, namun keadaan buruk juga melanda. Tempat bekerja kita, tempat mencari nafkah, dalam keadaan kurang baik. Perusahaan sedang mengalami kerugian. Apakah itu dampak dari pandemi COVID-19 atau disebabkan oleh hal-hal yang lainnya? Ada lagi mungkin rencana kita ingin sekolah lebih tinggi lagi, namun gagal melanjutkan sekolah, gagal kuliah, gagal meraih cita-cita dengan berbagai alasan. Apakah itu karena kondisi ekonomi, ketidakmampuan biaya, atau juga karena kondisi fisik, sakit, dan lain sebagainya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang paling mengerikan adalah hal yang tidak kita rencanakan, hal yang tidak kita duga pun akan terjadi. Hal-hal yang kita anggap buruk
mengerikan, menyedihkan terjadi dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Apakah itu karena kecelakaan, sakit penyakit, bahkan kematian, terkhusus bagi kita yang terpapar pandemi COVID-19 ini, hingga memisahkan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu yang terkasih, begitu banyak hal-hal yang ingin kita rencanakan, akan tetapi terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita alami pada saat ini. Saat sesuatu terjadi dan hidup tidak seperti yang kita impikan dan rencanakan, maka keraguan dapat timbul dan kita pun mulai mempertanyakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Mudah sekali kita menyerah ketika keadaan buruk terjadi. Iman kita menjadi goyah, iman kita menjadi lemah. Mengapa Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita? Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa saja kehilangan percaya, kehilangan semangat dalam mengiring Tuhan dan mempercayai Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, ada orang berpikir bahwa mustahil hal-hal buruk terjadi pada orang Kristen. Karena orang Kristen mengatakan bahwa mereka yang sudah melayani Tuhan, Tuhan yang baik, bahwa mereka sudah melayani Tuhan yang baik. Atau ada orang Kristen diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau memang Tuhan itu baik, mengapa hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupmu? Kalau memang Tuhan itu ada, mengapa ada begitu banyak kesusahan, penderitaan dalam dunia ini? Sahabat renungan Shalom, ada 3 makna di balik ayat renungan yang ingin kita dengarkan pada malam ini, yang mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang pertama yang ingin kita lihat di sini adalah kita hidup sesuai dengan rencana Allah, bukan rencana kita sendiri. Kita hidup bagi Kristus, bukan hanya mengaku percaya dengan mengejar rencana hidup sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu artinya Dia tidak menjanjikan semua hal baik terjadi atas hidup kita. Banyak hal yang tidak baik akan kita hadapi, tetapi Tuhan akan memakai semuanya itu untuk sesuatu yang baik bagi hidup kita. Yang ketiga, kehendak tertinggi dari Tuhan adalah melakukan hal yang baik bagi anak-anak yang terpilih dari semula, bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk suatu tujuan,
untuk membawa kita ke dalam hubungan di dalam Dia, atau jika kita sudah mengenal Tuhan. Dia mau kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, sama dan serupa dengan Kristus. Sahabat renungan malam Shalom, Tuhan hadir dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, bukan kesusahan, bukan penderitaan. Namun demikian, sekalipun kita akan melalui kesusahan dan penderitaan, kita sedang berjalan menuju kebaikan yang dirancangkan oleh Tuhan Allah dalam kehidupan kita dengan kasih setianya. Sekalipun banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita yang tidak kita mengerti, dan dengan jujur seolah-olah memang kita tidak bisa melihat, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Allah sedang bekerja dalam perkara yang kita hadapi itu. Ketidakmampuan kita untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana Allah sedang bekerja di dalam masalah yang kita sedang hadapi, tidaklah berarti bahwa Allah tidak sedang turut bekerja di dalam masalah kita. Allah bekerja atau tidak bukan ditentukan oleh pengertian pikiran kita yang terbatas ini. Allah turut bekerja di dalam segala perkara karena memang itulah yang difirmankan Allah kepada kita. Dan kita harus memilih untuk mempercayai Allah bahwa apa yang difirmankan itu adalah ya dan amin. Yang pasti, Allah akan mengubah segala sesuatunya menjadi kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Maka kita akan menyadari bahwa apapun yang boleh terjadi, ada penyertaan Tuhan yang memimpin kita kepada kebaikan. Sehingga jangan lari, jangan mengeluh, jangan takut terhadap masalah dan realita yang ada di dalam kehidupan kita saat ini dan kehidupan yang akan kita hadapi nanti. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri. Segala sesuatu direncanakan Tuhan untuk suatu tujuan, yaitu kepada kebaikan dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk firman renungan yang kami dengarkan pada malam hari ini. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya itu Tuhan Engkau pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau tetap hadir, Engkau tetap setia menyertai kami melewati setiap perjalanan hidup kami. Bila Engkau Tuhan yang menuntun menyertai kami, kami dapat melewati hari-hari kami dengan kuasa penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat Tuhan serta kebaikan-kebaikan yang akan Engkau berikan bagi kami, dan kami akan bersukacita merasakan atas segala kebaikan Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat. Berkati kami di sepanjang malam ini, agar kami dapat merasakan penyertaan Tuhan hingga esok pagi, ketika kami dapat bangun dari tempat tidur kami, dan kami juga dapat melanjutkan aktivitas kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.